Ya, gerakan boykot produk ini juga dilakukan tentunya sebagai wujud solidaritas kita kepada saudara-saudara di Gaza Palestina. Pak Peter, langkah apa yang harus semakin dilakukan ke depannya? Boykot adalah perwujudan bagaimana kita berdiri bersama Palestina. Boykot mungkin kalau dilakukan hanya kita, mungkin tidak akan berdampak kepada perlawanan Palestina. Tetapi saat ini kita bisa lihat boykot atau gerakan mendukung Palestina sekarang bergelora di seluruh dunia. Ya. Disuarakan di semua negara-negara, termasuk bahkan di negara Amerika, di Inggris, di Eropa. Jadi apa yang kita lakukan, melakukan boykot ini ada kemungkinan untuk sedikit memberikan andil di dalam upaya kita memperjuangkan Palestina. Nah, tetapi boykot yang kita lakukan itu harus terencana, terukur, ya, dan terantisipasi dampak-dampaknya. Dan oleh karena itu saya kira pemerintah harus ikut hadir di dalam hal ini sebagai perwujudan kita, gerakan kita bersama memperjuangkan hak-hak negara Palestina. Dan perwujudan dari peran dari pemerintah seperti saya sampaikan tadi, bagaimana mengantisipasi apapun, sekecil apapun konsekuensi dari boykot yang kita lakukan. Dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan produk-produk yang diboykot secara rinci, secara jelas. Dan kemudian mengkomunikasikannya, baik itu kepada perusahaan yang diboykot, ya, dan kemudian mengantisipasi apabila misalnya terjadi PHK. Jadi kalau ini kita lakukan dengan baik, maka manfaatnya ada dan kemudian dampak negatifnya bisa kita minimalkan. Harus terukur, terencana. Pak Roy, silakan. Ya, jadi kalau kami pelaku usaha ini concern terhadap ekonomi, ya. Tapi kami terus mendukung tentunya upaya-upaya misi perdamaian dan misi kemanusiaan. Karena itu setiap kita pasti mengharapkan perdamaian. Nah, tetapi kembali lagi menambahkan bahwa dampak daripada boykot ini tadi sudah diterangkan, Pak Peter, saya nggak mengulang. Tetapi yang perlu dijaga adalah antisipasinya. Ya. Pemerintah harus siap dong. Kalau ada boykot kemudian nanti dipelajari perusahaan-perusahaan mana yang memang ada afiliasi dan sebagainya, dikeluarkan pengumuman resmi, kemudian perusahaan itu silakan pemerintah melakukan apapun, tetapi dampak antisipasinya itu kalau belum terjadi itu apa yang dilakukan pemerintah? Pengurangan produktivitas, pengurangan dampak daripada baik itu retail maupun produsen. Apa subsidi yang dilakukan? Apa yang disiapkan? Ya, antisipasi pengurangan tenaga kerja, bagaimana yang terkena pengurangan ataupun juga PHK? Apa yang akan negara lakukan? Ya, kemudian bagaimana mau mencari produk pengganti? Apa yang dilakukan untuk produk pengganti? Kan itu semuanya perlu dipikirkan. Yang lengkap toolsnya adalah pemerintah. Pelaku usaha nggak punya aparat, nggak punya regulasi, nggak punya instrumen-instrumen yang seperti dimiliki oleh pemerintah. Baik. Nah, ini harus jelas, terukur, dan sistematis. Terakhir, Babe. Begini, selama masih ada Israel seperti ini, dan selama ada juga keputusan fatwa MUI seperti ini, maka pelaku-pelaku usaha yang tidak terkena dampak ini akan terus memanfaatkan ini. Dan ini menjadi peluang buat mereka untuk menggenjot produksi dengan cara tidak sehat. Jadi pemerintah harus mengambil tindakan. Yang kedua, yang menebar luaskan hoax ini harus segera ditelusuri. Kenapa tiba-tiba keluar tuh produk-produk? Siapa yang pertama kali keluarkan produk-produk itu? Dan ternyata dia tidak punya hubungan apapun dengan tentara-tentara Israel. Pantas untuk dituntut sehingga ada efek jera. Kalau ini terjadi, maka orang tuh akan hati-hati. Berapa pasti bapak-bapak dan pemirsa TV One itu udah dapat di WhatsApp-nya mereka. Daftar-daftar produk itu semua. Nah, kalau ini terus terjadi bagaimana gitu loh. Siapa yang menebarkan itu? Dan tadi kita juga udah menghubungi MUI. MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk. Saya juga menekankan ya keluarin dong gitu bersama dengan Departemen Perdagangan atau BKPM, Badan Penanaman Modal yang tahu persis bagaimana kondisinya. Nah, kalau ini dilakukan mungkin kita bisa meredam. Tapi selama pemerintah seperti ini,
percayalah dampaknya akan besar, menggulung seperti bola salju. Oke, mudah-mudahan ini didengarkan, tapi terima kasih sekali lagi Bapak Hekal, terima kasih Pak Roy, terima kasih juga Pak Peter sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya Agita Mahlika, pemirsa mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.